Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Seterusnya selawat piringan salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita istiqomah mencontoh dan mentauladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Pada hari ini tema kita yaitu 4 kriteria orang yang tidak akan merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bil sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Hadirin permisa dimanapun berada, surat Al-As adalah surat yang pendek dan mudah dihafal oleh kita semua. Surat yang mana Allah dalam surat tersebut bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapapun kita, maka kita berada dalam kerugian. Hari berganti dengan minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti menjadi tahun. Begitulah perputaran waktu dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Hubbud dunya, karena manusia cinta kepada dunia. Pergi pagi, pulang sore, bahkan malam. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk mengejar dunia. Tahta, wanita, dan harta. Begitulah kehidupan manusia. Maka manusia yang hidup untuk mengejar dunia saja, maka manusia tersebut dalam kerugian. Karena Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Maka terkadang manusia tertipu oleh kehidupan yang hanya cuma permainan saja. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Akan tetapi Allah menjelaskan ada 4 orang yang tidak akan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang pertama yang tidak akan merugi yaitu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Orang beriman yaitu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada hari kemudian, dan percaya kepada qada dan qadar yang baik. Qada dan qadar baik yang buruk maupun yang baik. Itulah orang yang beriman. Maka para ulama mendefinisikan iman itu adalah wa taqrir bil lisan, wa tasdiq bil qalbi, wa amalan bil arkan. Diucapkan dengan lidahnya, dibenarkan oleh hatinya, dan dilakukan oleh anggota perbuatannya. Itu adalah orang beriman. Ketika ia mengatakan saya beriman, maka dibenarkan oleh hatinya dan tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat, maka orang beriman dia akan mendirikan salat.
dan dalam kehidupannya nampak dia berbuat sholat tersebut, dia akan melaksanakan sholat dalam kehidupannya sehari-hari, karena dia tahu bahwa sholat itu adalah tiang agamanya. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka orang yang beriman akan melaksanakan sholat. Siapakah orang beriman itu? Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Mereka percaya kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Melaksanakan sholat, maka orang beriman itu selalu melaksanakan sholat dalam kehidupannya. Maka orang yang beriman akan selalu melaksanakan sholat dalam kehidupannya dan tidak pernah akan meninggalkan sholat tersebut, karena dia beriman kepada Allah, akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada perintah Rasulnya. Dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang yang beriman itu selalu menyisihkan rezekinya untuk berinfak, untuk menolong orang lain. Begitulah kehidupan orang-orang beriman. Dia percaya kepada yang gaib, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, dan selalu menginfakkan hartanya, memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, tentu kalau kita beriman itu harus mencari iman itu, harus mengetahui iman itu dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Begitulah kehidupan orang-orang yang beriman, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin bermisah dimanapun berada, itu yang pertama, kriteria orang yang tidak akan merugi. Yang kedua yaitu wa amilus sholihat, yaitu orang yang selalu beramal soleh. Apakah itu amal soleh? Amal soleh adalah segala perbuatan kita yang diridhoi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh ini luas cakupannya. Berbakti pada orang tua, itu juga amal soleh. Sholat 5 waktu, itu juga amal soleh. Tolong menolong dalam kebaikan, itu juga amal soleh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga amal soleh. Berbuat baik kepada sesama, itu juga amal soleh. Jadi amal soleh ini sangat luas cakupannya. Hadirin permisa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jadi orang-orang yang beramal soleh, mereka akan mendapat balasan, yaitu surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82, wallazina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga, sedang mereka kekal di dalamnya. Begitulah balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk beramal soleh. Fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita tanam amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita lewati hari-hari kita tanpa amal soleh. Hadirin permisa kaum muslimin dimanapun berada. Yang ketiga, kriteria orang yang tidak akan merugi adalah watawasau bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Kita sebagai orang beriman, setelah beriman kepada Allah, setelah beramal soleh, maka kita dianjurkan untuk saling menasihati dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baliu anni walau ayah," kata Rasulullah, "sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat." Maka suatu kewajiban bagi kita untuk berdakwah dalam kebaikan, menyeru manusia
agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhan engkau bil hikmah, dengan hikmah, kata-kata yang tepat, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui siapa yang mendapat petunjuk di jalannya. Maka dalam surat An-Nahl tersebut ada 3 metode dakwah. Yang pertama, bil hikmah, dengan cara bil hikmah, yaitu memilih kata yang tepat, tidak menyinggung orang tersebut tetapi menyentuh, merangkul, bukan memukul. Itulah dakwah, metode dakwah yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu pengajaran yang baik, memberi pengajaran, memberi pelajaran dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan orang tetapi menyentuh hati seseorang. Itu yang kedua metode dakwah. Yang ketiga yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Itu adalah metode dakwah yang ketiga. Hadirin pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menegakkan yang makruh, mencegah dari yang mungkar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menasihati dalam kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk sabar. Karena dalam berdakwah banyak lika-likunya. Terkadang kita disenangi orang, terkadang kita benci. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka di dalam berdakwah kita harus penuh kesabaran, seperti Rasulullah SAW. Dalam kehidupan Rasul, dalam Rasulullah berdakwah, dalam kehidupan beliau sehari-hari, beliau selalu dicaci maki, bahkan dibilang gila oleh penduduk Mekah. Maka satu ketika beliau ke negeri Taif, beliau dilempari dengan batu sehingga beliau berdarah, tetapi beliau tetap sabar. Bahkan malaikat Jibril menawarkan membalikkan gunung Uhud untuk menimpakan ke penduduk Taif tersebut, tetapi Rasulullah melarangnya karena kesabaran Rasulullah menghadapi umat beliau. Dan juga ketika ada cerita Rasulullah bersama seorang yang buta, yaitu pengemis buta di sudut kota Madinah. Setiap paginya Rasulullah menyempatkan untuk memberi makan orang yang buta tersebut, yaitu pengemis tersebut. Setiap pagi Rasulullah selalu menyuguhkan makanan. Akan tetapi orang buta tersebut selalu mencaci maki Rasulullah, mengatakan Muhammad itu adalah pembohong. Ketika orang menghampirinya, dia selalu berpesan kepada orang tersebut bahwa Muhammad itu adalah tukang bohong. Bahkan yang selalu memberi makan orang buta tersebut adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang buta tersebut tidak mengetahuinya, pengemis tersebut tidak mengetahuinya bahwa yang selalu mengasihi makanan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang menyuguhkannya makanan. Pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menemui anak beliau yaitu Aisyah. Ya anakku Aisyah, apalagi yang belum aku perbuat yang seperti yang pernah diperbuat oleh Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, ada satu lagi ya bapakku, yaitu memberi makan orang buta di sudut sebuah kota, yaitu kota Madinah. Maka Abu Bakar mencari orang tersebut, lalu ketemulah dengan orang tersebut dan beliau menyuguhkan makanan. Lalu orang buta tersebut, pengemis tersebut mengatakan, ini bukan orang yang biasanya. Ya Abu Bakar menjawab, iya bukan, ini bukan orang biasanya. Orang yang biasanya yang memberi engkau makan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah wafat. Maka orang buta tersebut terkejut sehingga menangis sejadi-jadinya, karena beliau selama ini orang buta yang tersebut selalu menyakiti perasaan Rasulullah, selalu mencaci maki Rasulullah, sehingga dengan akhlak Rasulullah tersebut orang buta tersebut masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga ketabahan Rasulullah berdakwah, ketika beliau berangkat ke masjid selalu diludai, setiap beliau pergi ke masjid selalu diludai, tetapi beliau sabar. Dan bahkan Rasulullah lah orang pertama yang menengok ketika orang yang meludah itu sakit. Begitulah ketabahan Rasulullah menghadapi umat beliau. Maka kita umat Rasulullah dituntut untuk berdakwah dengan penuh kesabaran. Hadirin permisa kaum muslimin dimanapun berada, maka orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairan falahu mislu ajran fa'ili." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Begitulah pahala bagi orang yang selalu berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan penuh kesabaran. Hadirin permisa kaum muslimin rahimakumullah. Jadi demikianlah 4 golongan orang yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada rasul, hari kemudian, dan qada dan qadar. Yang kedua, kriteria orang yang tidak merugi yaitu beramal soleh, bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, nasihat menasihati dalam kebenaran. Yang keempat adalah nasihat menasihati penuh kesabaran. Semoga kita salah satu di antara yang 4 tersebut. Fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.